Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas buku Gelap Terang Hidup Kartini. Nah, pada kali ini kita akan menyelam lagi lebih dalam mengenai buku tersebut. Buku ini bukan sekedar biografi biasa, melainkan sebuah narasi yang mengaliri indah, mempertemukan pemikiran para perempuan perkasa Indonesia yang mendobrak zamannya. Membuka halaman-halaman ini, kita langsung dihadapkan pada kisah perjuangan yang sangat intim dari sosok Suwarsih Djoko Puspito. Kalau selama ini kita lebih akrab dengan surat-surat Kartini, di sini kita akan dibuat takjub oleh sosok Suwarsih yang penuturannya terasa begitu modern, jujur, dan kompleks. Sebagai perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi di kolonial, ia sebenarnya punya tiket emas untuk hidup nyaman. Namun, Suwarsih justru memilih jalur kejar yang berbeda. Di luar garis yang lurus, ia menolak kenyamanan itu demi menjadi guru dengan gaji pas-pasan di sekolah liar untuk memberantas buta huruf. Kehidupan Suwarsih adalah potret kepedihan sekaligus keteguhan, yang mana ia harus berpindah-pindah kota, hidup serba keras, dan terus-menerus diintai oleh polisi kolonial demi mendampingi suaminya, Sugando Djoko Puspito, di jalan pergerakan. Semua getir dan ironi hidup itulah yang kemudian ia tuangkan secara belak-belakan dalam novel semi-autobiografisnya yang legendaris. Melalui kisah Suwarsih, kita diajak melihat bahwa menjadi merdeka berarti berani keluar dari cetakan aman yang didikte oleh masyarakat. Menariknya, pergulatan tentang ruang gerak perempuan ini mengalir dengan sangat pas menuju pembahasan berikutnya yang berfokus pada emansipasi Raden Ajeng Kartini. Di bagian ini, kritik-kritik sejarah yang sering menyudutkan Kartini, terutama soal keputusan menerima pernikahan poligami, diluruskan secara jernih melalui kacamata ruang dan waktu tempat ia hidup. Ternyata, kekuatan terbesar Kartini justru terletak pada bagaimana ia merawat ruang dalam alias wilayah domestik. Kartini mendidik generasi muda dari dalam rumah bukanlah urusan sekunder yang kalah penting dari panggung politik maskulin. Justru rumah dan keluarga adalah fondasi utama penentu peradaban dan kemajuan sebuah bangsa sebelum perempuan melangkah lebih jauh ke ruang publik. Pemikiran kritis Kartini yang tumbuh dari kamar pinggitan itu pun tidak berhenti di dalam rumah, melainkan bertransformasi menjadi percikan api yang membakar semangat nasionalisme. Terinspirasi dari gagasan peradaban Eropa, kata-kata penuh paradoks yang sering ia tulis dalam suratnya seperti istilah muda atau tua atau maju atau kolot kemudian diadopsi oleh media massa elit baru dan tokoh-tokoh besar seperti Cipto Mangunkusumo hingga menginspirasi lahirnya organisasi perempuan pertama, Putri Mardika. Tentu saja, perjalanan ini tidak mudah. Di zamannya, Kartini sempat dianggap eksentrik menjadi manusia marginal, bahkan dicap sebagai pemberontak sosial karena pemikirannya berbenturan keras dengan arus utama tradisi feodal. Salah satu momen paling ikonik dari kelugasannya adalah saat ia menyurati sahabatnya yaitu Stella Zahendler dan menegaskannya panggil aku Kartini saja. Pada akhirnya, catatan emosional Kartini yang dibukukan dalam Dur Duisternis Totlich terbukti bukan sekedar curahan hati yang melankolis. Surat-surat itu adalah sebuah karya besar yang melintas batas kelas, memberikan atmosfer khas dan memberi wujud nyata bagi sejarah kebangkitan Indonesia. Mungkin itulah review pada kali ini. Sekian, terima kasih.